Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-112, yaitu Ghazwul Fikri bagian 2. Bahaya Ghazwul Fikri. Setelah kita memahami uraian sebelumnya, maka dapat kita pahami demikian halusnya perang gaya baru ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Bahaya yang timbul darinya bukanlah rasa sakit, luka, atau fisik, akan tetapi rusaknya moral, hancurnya pemahaman, larutnya kepribadian, dan pembangkangan dari ajaran agama. Yang pertama, al-iktifar atau tertipu atau terperdaya oleh musuh-musuh Islam. Umat menjadi silau pada kekuatan dan kemajuan materi serta konsep-konsep dan pemikiran ataupun peradaban asing. Mereka menghirupnya tanpa filter, seraya bersikap tak mau tahu bagaimana pandangan agama terhadapnya. Mereka mengadopsi konsep, sistem, atau pemikiran di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Menelannya bulat-bulat dengan penuh kebanggaan karena merasa itulah yang paling baik bagi mereka. Padahal seharusnya bagi seorang muslim wajib bagi mereka untuk menimbang segala urusan dengan hukum dan syariat Allah Ta'ala. Apa yang sesuai dengannya dapat kita terima, namun apa yang bertentangan dengannya harus kita tolak mentah-mentah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainakum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum wahdarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallau wa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat ke-5 ayat 49. Apa yang bertentangan dengan hukum dan syariat Allah Ta'ala harus kita waspadai, bahkan harus kita musuhi, karena ia pasti berasal dari setan, musuh bebuyutan manusia. Islam sama sekali tidak anti kepada hikmah dan kebaikan dari manapun ia berasal, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan syariatnya. Dalam sebuah hadis dhaif namun maknanya sahih disebutkan, al-hikmatu dhallatul mu'min haitsuma wajadaha akhadaha. Hikmah itu adalah suatu yang hilang dari seorang mukmin, di mana ia mendapatkan maka ia mengambilnya. Yang kedua, ar-rukun atau kecenderungan kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kekaguman terhadap orang-orang kafir dan tumbuhnya sikap inferior menyebabkan umat cenderung pada kekafiran. Padahal sikap seperti ini telah diperingatkan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min auliya summa la tunsarun. Dan janganlah kamu cenderung pada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud, Quran Surat ke-11 ayat 113. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk condong hati, menyukai atau berbasa-basi terhadap orang-orang zalim yang melanggar hukum-hukum Allah atau menyenangi perbuatan mereka. Jangan sampai mereka bergantung pada orang-orang itu atau menganggap baik jalan yang mereka tempuh. Ketiga, al-mawadah atau mencintai dan berkasih sayang kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Perhatikanlah betapa
bahayanya Ghazwul Fikri ini. Orang-orang kafir yang memusuhi Islam yang seharusnya mereka lawan, malah mereka jadikan kawan. Mereka mencintai dan berkasih sayang pada orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam itu, namun benci dan memusuhi saudara-saudaranya sendiri sesama muslim, lalu menganggap sikap ini sebagai sikap bijak dan moderat. Yang keempat yaitu at-ta'ah atau taat kepada keinginan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Karena telah terpedaya, cenderung dan mencintai mereka, wajar saja jika sebagian umat ini ada yang senang hati, taat dan patuh kepada keinginan-keinginan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Perilaku seperti ini mirip dengan perilaku munafikin pada masa lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qalu lilladzina karihuna nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci pada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kamu akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Quran Surat Muhammad, Quran Surat 47 ayat 26. Pada masa lalu, orang-orang munafik mengikuti keinginan orang musyrik dan Yahudi untuk membantu mereka dalam memerangi dan memusuhi Muhammad SAW yang terus menyeru kepada Islam. Pada masa kini, tidak jarang kita menyaksikan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, yang mau mengikuti apa yang diinginkan orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam untuk memberangus saudara-saudaranya sendiri, sesama muslim, dengan berbagai macam pembenaran-pembenaran atas tindakan mereka tersebut. Yang kelima, al-ittiba atau mengikuti kepada petunjuk-petunjuk mereka. La tatabi'unna sanannal ladzina min qablikum sibra bisibri wa zira'a bizira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbil ataba'tumuhum qulna ya Rasulullahi al yahuda wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikut itu masuk ke lubang dob yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas menjelaskan yang dimaksud dengan sibr, sejengkal, dan ziro, hasta, serta lubang zob, lubang hewan tanah yang penuh lika-liku, adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan tingkah Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal kekafiran mereka yang diikuti. Perkataan beliau ini adalah suatu mukjizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat ini. Syarh Muslim 16/219. Keenam, at-tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir. Karena selalu mengikuti orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah, akhirnya umat ini betul-betul menyerupai mereka baik dalam corak pemikiran, perilaku, dan tampilan fisik. Padahal Rasulullah SAW telah melarang mereka melakukan hal seperti itu. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari Amr bin Su'ab, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, al-wala atau loyalitas.
kepada orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Inilah akhirnya yang terjadi, muncul dalam tubuh umat ini orang-orang yang menyerahkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Mereka mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada mereka, padahal Allah Ta'ala telah melarangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'a ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat ke-5 ayat 51. Ayat ini dengan jelas dan tegas melarang umat Islam bergantung pada orang-orang kafir yang memusuhi Islam atau berakrab-akrab dengan intim, saling menolong dan memberikan loyalitas atau kesetiaan, mengikuti dan mencintai serta meminta pertolongan dan bantuan kepada mereka. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ghusl fikri akan menyebabkan seorang terserang adzulu atau rasa inferior atau rendah diri, at-tabaiyah atau sikap mengekor, al-la'nah atau mendapat laknat atau cela, as-zauban selalu menurut, as-syirku atau terjerumus perbuatan syirik, bara'atun minallah lepas dari naungan Allah, ar-ridho atau terancam kemurtatan, dan mendapat al-azab atau azab Allah. Ringkasnya, ghusl fikri akan menyeret orang kepada al-hayatul jahiliyah atau kehidupan jahiliyah, di mana sifat, sikap, kondisi, dan perilaku mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itulah tadi teman-teman semuanya materi ke-112, yaitu ghusl fikri bagian 2. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila ma thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.